Maka kadang kalau ada yang bertanya, kita mesti ngapain nih? Minimal yuk, itunya dulu yang dihilangin. Ya. Karena yang jadi pembeda kenapa Allah ternyata milih orang-orang di sana di Palestina. Ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, cerita tentang pendongeng yang lagi dongeng di hadapan anak-anak Palestina. Nanya kan, siapa yang mau jadi dokter? Anak perempuan 1-2 orang angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola terkenal? Beberapa anak laki-laki angkat tangan. Ketika ditanyanya siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah, nggak cuma angkat tangan, semua berdiri ngepalin tangan. Aku duluan yang nyusul ayahku. Temennya narik, enggak, aku duluan yang nyusul pamanku. Kan itu kan yang dulu bikin Islam jadi jaya, karena para sahabat Nabi rebutan pengen mati. Apalagi Nabinya mengingatkan Al-Baqarah, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya kalau orang yang syahid itu dia bisa hidup kembali, niscaya dia pengen mati lagi dengan cara yang sama. Kalau dia tahu nikmatnya senikmat apa, ya. Sedangkan mereka takut sama mati, ya. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, ya. Tapi kadang kita suka salah fokus, yang dikejar dunianya, padahal seharusnya pencipta dunianya yang lebih kita kejar. Ya gini, temenan sama yang punya toko roti, Anda kenyang makan roti terus, ya. Ya apalagi yang punya dunia. Bukan berarti nggak boleh punya. Tapi judulnya semuanya masih ujian. Contoh, kenapa setiap kali acara dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Pertama dengerin itu, kenapa ya 2 itu aja yang disebut? Emangnya punya duit nggak nikmat, Pak? Punya jabatan gitu nggak nikmat gitu? Ternyata setelah direnungkan, punten, ada nggak orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya bener? Nah, kalau gara-gara hartanya masuk neraka ada? Gara-gara jabatannya? Berarti semua yang terjadi sama kita nih, judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Sederhana, asal tambah dekat aja sama Allah, ya. Meskipun bentuknya kita nggak suka, motor hilang, suami selingkuh, main judi slot kalah melulu, ya. Ya tadi kalau ditambahin ternyata ada yang keempat yang nggak bisa dikasih tahu, ya. Yang keempat adalah orang yang main judi slot, itu nggak bisa dikasih tahu, kudu bangkrut dulu, naudzubillah, ya. Seperti itu, ya. Begitu juga kalau kita suka, ya Allah naik jabatan, ya Allah naik gaji. Kalau bikin tambah jauh dari Allah, demi Allah mustahil. Sok latihan, ya. Bu, udah pada nikah belum? Yang udah nikah angkat tangan. Ibu tenang ya, saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, bukan Bu, ya. Jadi cuma nanti menentukan contoh yang saya bawakan seperti apa, gitu ya. Jadi contoh ya, suami ibu ya, Bu, ya. Katanya istri, ya. Boleh kan manggilnya ya? Ada apa suami, jangan susun atuh, ya. Suami, ya. Iya begini uang belanja dinaikkan, ya. Jadi berapa Ya insya Allah 30 juta, ya. Belum beres, ya. 30 juta per minggu insya Allah. Nyenengin ibu-ibu gampang ya Pak, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia, ya. Alhamdulillah. Bu, uang belanja 30 juta per pekan, Bu. Nikmat bukan? Kan tadi dibilang ujian. Ulangi, uang belanja 30 juta per pekan, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau dipakai tambah dekat sama Allah. Beneran. Coba uang tambah banyak tapi dipakai maksiat, nikmatnya belah mana, Bu? Ya. Sehingga bisa jadi ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, Bu, gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kan pertolongan dari Allah, ya. Cuma kenapa kita nggak suka? Karena standar bahagia kita tuh bukan yang Allah suka, tapi yang kita suka. Saya sukanya duit, ya Allah, misalkan. Padahal Allah tahu ini orang banyak duit, tergelincir nih ke maksiat. Makanya ditolong bisnisnya nggak laku-laku, misal, ya. Cuman karena standar bahagia kita selalu yang kita suka, bukan yang Allah suka, makanya susah bahagia, ya.
Dan tadi nggak cuma susah bahagia ya, ternyata akhirnya Islam yang jadi lemah. Ya. Seperti itu. Diselingkuhi Bu, sakit hati tidak Bu? Ditemenin dari nol, giliran udah sukses, dia nikah lagi, nggak dinikahin malah ya, hanya sekedar menghamili yang seumuran dengan anak kalian. Wah, luar biasa ya. Tapi bisa jadi kalau gara-gara itu si istri tambah dekat sama Allah, jadi nggak pernah bolong tahajud, mulai taklim, mulai ngaji, bahkan sampai hafal Quran dan mulai mengajarkannya. Insya Allah dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, jangan disuruh selingkuh. Bapak selingkuh dong ya, biar saya penggugur dosa. Nggak gitu konsepnya ya. Insya Allah dia jangan alergi dulu sama yang pahit-pahit. Silakan punya dunia. Nabi juga nyuruh kita kaya kok. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan wafat radhiyallahu anhu, kan nanya, boleh nggak saya sedekahin harta saya 2/3-nya? Jangan, kata Nabi. Setengahnya wahai Rasul? Jangan. Bagaimana kalau 1/3-nya? Baik, meskipun itu pun sudah amat sangat banyak. Ya, karena beliau masih punya putri, masih punya anak, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, dan Nabi menambahkan, karena sesungguhnya engkau wafat meninggalkan harta untuk anak cucumu lebih baik daripada tidak meninggalkan apapun. Tapi bukan karena supaya takut miskin, enggak, agar mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Ya punten ya, akhirnya nggak ada. Kadang ada satu nasihat menyebutkan ya memang kefakiran bisa mendekat kepada kekafiran, kekufuran ya. Meskipun ya gimana ujiannya sih masing-masing juga. Ada yang tahu buku Iqra? Buku Iqra tahu? Siapa yang di sini entah dirinya, entah anaknya, entah cucunya bisa ngaji, wasilahnya melalui buku Iqra, angkat tangan. Banyak ya. Saya sendiri belajarnya pakai buku Iqra waktu itu. Salah satu adab dalam baca kitab, kenal sama penulisnya ya. Ada fotonya di belakang Pak Kiainya, pegang tongkat, siapa namanya? Mumtaz, barakallah. Pak Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa beliau cetakan resmi? Saya baca artikelnya ya. Cetakan resminya buku Iqra yang terjual secara resmi terakhir saya baca beberapa tahun lalu, terjual sudah habis 150 juta kopi. 150 juta. Itu kalau yang beli masing-masing satu, berarti minimal beliau punya transferan pahala baca Quran dari 150 juta orang. Dan kita tahu ini Indonesia, belum yang bacakannya. Meskipun si pembajaknya nggak izin ke Pak Kiai atau keturunannya, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau? Tetap. Dan kadang bukan satu anak satu buku, satu Iqra bisa satu TPQ 30 anak. Bahkan kalau satu dari anak di TPQ tersebut suatu ketika nanti jadi kiai dan punya 1000 anak lagi, diajarin huruf hijaiyah oleh beliau, tetap ngalir demi Allah, tambahan 1000 anak lagi pahala. Itu enaknya MLM di dalam Islam tuh kayak gitu ya, berkelipatan luar biasa ya, multi level ya. Sekali lagi kok kenapa tentang beliau itu kenapa megang tongkat? Karena di usia 18 tahunnya nggak bisa jalan lagi, harus di kursi roda ya. Umur 18 ibu lagi cantik-cantiknya Bu. Bapak kalau laki-laki lagi gagah-gagahnya baru lulus SMA, asik-asiknya main, bugar-bugarnya energi. Ini tahu-tahu harus di kursi roda. Mau milih apa? Ngambek sama Allah? Enggak. Ya. Bahkan kalau ada yang ketemu dan menunjukkan wajah iba, dikasih lihat, "Hei anak muda, sini lihat. Lihat kaki saya, berfungsi normal enggak?" Enggak, wahai kiai ya. Coba kalau kaki saya sehat, mungkin saya lagi di luar ngelakuin kemaksiatan. Kalau saya kakinya seperti ini, bukankah saya dipersulit untuk bermaksiat? Kalau saya dipersulit maksiat, berarti bukankah saya dipersulit masuk neraka? Nikmat mana lagi yang lebih besar daripada dipersulit masuk neraka? Berarti kaki saya seperti ini nikmat luar biasa dari Allah. Coba. Kadang ya, masalah tuh nggak pernah salah.
Tapi yang salah tuh cara kita menyikapi masalah. Contoh, pandemi kemarin musibah enggak? Masalah enggak? Tapi kawannya ayah saya, Pak, sebelum pandemi bangkrut karena memang sebagian usaha memang harus ganti zaman. Sekarang semua handphone ada kamera. Maka kamera yang dulu pakai film yang harus dicuci, mau nggak mau gulung tikar. Semua dijualin, sisa tinggal 100 juta. Besoknya pandemi, lockdown, PSBB. Tapi mindsetnya bagus, pikirannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Gak mungkin orang makin banyak kebutuhan masih makin banyak masalah, masa nggak punya kebutuhan? Ada kebaikan dari saya, tinggal menyediakan yang mereka butuh. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan 100 jutanya jadi 800 juta. Tinggal pilih mau menyerah atau enggak. Sedangkan demi Allah, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Apa kita ada di sini yang meninggal tuh udah di standar sama Allah? Kamu meninggal harusnya enggak. Kamu meninggal minimal harus foto sekali sama Raffi Ahmad. Enggak, demi Allah. Ya, nggak pernah disuruh nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut takdir, sisanya Allah. Contoh, waktu ibundanya Nabi Isa, Maryam, ya, Bunda Siti Maryam, biasa dijulitin sama netizen, ya ukhta Harun, saudaranya Harun, perasaan saudaramu nggak gitu, kamu tiba-tiba bunting, ya. Julidnya tetangga kan luar biasa, ya. Meninggalkan, menjauh, menjaga hatinya. Diceritakan di Quran surat 19, surat Maryam. Capek, lelah, nyender di pohon kurma. Di pohon kurma. Butuh kurma. Minta ke Allah, ya Allah pengen kurma, ya. Apa perintah Allahnya? Ayat 25-nya. Wahuzzi, goyang-goyangkan. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Nanti rutobnya jatuh. Pertanyaannya, pernah lihat pohon korma ngapel nggak? Itu tingginya kayak begitu. Pilih laki-laki paling kekar di sini, sok suruh goyangin itu pohon. Demi Allah nggak akan jatuh kalau digoyangin. Gimana ceritanya wanita hamil sendirian, mules, hamil gede, goyang-goyangin pohon, jatuh tuh buah. Waktu ngaji ayat ini sama guru saya Ustadz Budi Ashari, ini kata beliau, ini ayat tentang tawakal. Lihat, masuk akal. Cuman orang beriman nggak pernah mikirin masalah masuk akal atau enggak. Karena kalau urusannya takdir, matematika manusia udah gak laku. Gak pernah kita disuruh nentuin takdir. Perintahnya satu, nurut takdir urusan Allah. Kalau enggak, apa kabar perang Badar 313 lawan 1000 dan perang-perang selanjutnya? Gak laku matematika manusia. Kita karena katanya udah S1, S2, S3, S-teler, eskalator, ya segala macam katanya udah dihitung, gak sesuai prediksi saya, ngaco, mendingan saya mundur. Nggak jadi ngapa-ngapain, mager. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan, ngaco, mendingan saya resign. Seolah kayak yang paling tahu takdir. Enggak, demi Allah. Nggak pernah kita itu disuruh nentuin takdir. Anggaplah takdirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nggak rugi dah. Yang paling penting jadi amal tuh. Nih baiknya Allah, ya. Misalkan ada yang ngajakin bangun masjid, kita mau sedekah. Setelah sedekah meninggal, Pak, masjidnya belum jadi, ya, masjidnya belum jadi. Di alam setelah kematian kan nanti kita tahu, ya, di hari-hari akhir itu nanti akan diberikan catatan amal kita. Yang kita di situ ngeliat tuh pernah ngelakuin apa aja. Misal kita nyari, asam perasaan waktu itu saya sedekah, ya, kok mana ya nggak ada catatannya. Nanya ke Allah, ya Allah waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Gak mungkin Allahnya berkata, kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Gak mungkin, ya. Gak gitu sistemnya, ya. Jangankan baru duit masih di kantong, tapi udah niat ngasih, udah jadi pahala itu, demi Allah. Boro-boro masjidnya belum jadi, nggak tahu kapan, ya. Biasa itu, masya Allah. Itu enaknya urusan sama Allah, ya.
Gak pernah disuruh nentuin takdir. Bismillah, ya, itu ya biasa aja, ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi yuk ya, yuk ini mah ngerenung ya. Kami dulu suka ngobrol sama yang waktu masih di Thailand, sama yang ya uangnya diuji memang banyak, tapi meskipun haram ya. Tapi suka ngobrol, alasan kenapa ya orang tuh pengen banget jadi kaya. Alasannya cuma satu, Pak. Apa itu? Karena belum pernah kaya. Nah, itu aja. Ya. Penasaran doang. Makanya ada istilah OKB. Tahu Bu OKB, Bu? Orang kaya blow on, ya. Beneran, penasaran doang. Kok kan beli banyak uang, banyak bisa beli makanan yang lain sebungkus, kita 1000 bungkus loh. Orang yang udah kaya asli ngerti. Emang perut saya muat 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin kok. Emang besok belum basi? Kan bisa diangetin kok. Enakan beli baru. Ya. Terus gimana udah kepalang beli banyak? Coba aja bagiin. Ngelihat wajah syukur dan terima kasihnya orang-orang, pasti lebih bahagia. Karena beneran, mau itu tempe bacem yang nyaris basi, sama steak tenderloin daging wagyu import dari Singapura, seporsi cuma segede tutup. Ini 800.000 nih segini, ya. Bedanya di mana? Cuman 5 cm di sini doang, di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 cm bedanya, ya. Begitu udah ketelen lewat tenggorokan nyampe perut, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda? Sama-sama bau lagi keluarnya. Kecuali kok ini gimana, kenapa makanan mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau ya. Sepatu 50.000 lah, sama sepatu 50 juta Bu, sama-sama bau kaki ya. Sampai orang bilang kayak gini ya, dulu ingat banget kelas 3 SD ya, kebutuhan manusia itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder, tersier. Ada kebutuhan yang keempat, ingat tidak apa? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok? Apa buktinya? Lihat kaki ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasangnya komen, emang kenapa sih kok belinya halal, gak ngutang, gak nyuri? Emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh. Tapi kalau belinya buat diakuin makhluk, capek demi Allah ya. Calon mertua tuh di masjid apa dandan ya, pakai sepatu terbaru, saking barunya kok sempit ya. Oh ternyata plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin semua ya, suka ada plastiknya ya. Dan demi Allah, sebagus-bagusnya sepatu gak akan nginjek karpet tuh, pasti parkir di depan. Dan demi Allah lagi, pasti lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang pakai sendal butut. Iya, silakan kejar keutamaan saf para malaikat, saf pertama. Enggak Pak, saya dekat pintu aja. Assalamualaikum, salawat. Masih ada ya, Masya Allah. Kenapa deh? Tiba-tiba mukul botol. Alhamdulillah. Udah gitu hujan, pulang-pulang hujan, sepatu putih, becek, tanah ya, jujur. Dipakai kotor-kotoran atau dijinjing. Itulah manusia keren ya. Jadi ternyata hujan itu Pak fasilitas dari Allah untuk kita mengetahui kualitasnya, kualitas tas para ibu-ibu. Ya. Kalau tasnya dipakai buat nutupin kepala, berarti tasnya jangan bilang murah lah Pak, ekonomis gitu ya. Kan beda murahnya Raffi Ahmad dengan orang-orang ya. Misalkan ya, kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti mungkin bukan tasnya mahal, cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Mungkin begitu aja. Insya Allah ya, gitulah ya. Apalagi apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu,
Berarti jam dinding juga bisa ya kan, tapi kegedean kok. Oke, kita datang ke pasar, demi Allah pernah beli yang 35.000 ada, meskipun gambarnya Dora ya, tapi bisa nggak ngelihat waktu? Di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi Pak. Di Tanjung Pinang Pak, rumah 500 juta masih dapat nggak Pak? Masih ada ya? Berarti 1 jam tangan 10 rumah di sini Pak. Kalau mobil mahal saya ngerti Pak, mobil mahal memang larinya lebih kenceng daripada mobil murah. Cuma kalau jam tangan mahal emang muternya lebih kenceng daripada yang murah. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Aku rusak Pak. Ngapain dipakai? Ya. Ini asli, ini 88.000 Shopee ini murah asli. Nggak sakit hati kalau kepentok juga ya. Karena ada orang yang diuji kayak gini. Ini ujian yang paling menyakitkan katanya. Ada jenis-jenis orang yang dia pakai barang mahal tapi orang nggak percaya itu mahal. Itu ujian paling sakit menurut mereka ya. Ini kawan yang di Thailand itu diuji kayak gitu. Dia beli jam tangan asli belasan juta untuk menghindari cacian teman-temannya. Stroke pembeliannya dikantongin kemana-mana sampai pudar itu warnanya. Ya tahu sendiri, padahal mulut netizen mah ya. Bonnya siapa itu kamu bawa-bawa? Masih aja kena ya. Nggak capek Bu ya. Bu, suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi uangnya palsu. Maksudnya gini Bu, nyadar nggak sih? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Contoh ya, bukan bulu mata palsu, bukan ya. Contoh, ketemu temen, dia berucap, "Ibu, kok setiap hari tambah muda ya?" Menurut ibu itu fakta Bu. Ya. Tolong jelaskan secara medis, gimana caranya tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi kita percaya, di depan toilet pas sendirian suka ngaca. Iya juga ya, gitu ya. Insya Allah. Hati-hatilah, ada udang di balik bakwan ya. Mana Muji itu suka nanggung, ya Allah. Ibu usianya berapa sih Bu? Kok kelihatan awet muda ya? Kok bisa aja deh. Aku udah 42 tau kok. Masa kayak 41,5 loh Ibu. Nyebelin ya. Ya udahlah, namanya netizen ya. Capek beneran. Maaf Pak ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk ya. Ini ras terkuat di muka bumi memang begitu ya. Insya Allah. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunianya yang salah ya. Insya Allah. Insya Allah. Udahlah, tenang aja Bu ya. Yang penting yang Allah suka ya. Apa artinya seumur hidup ngejar yang kita suka tapi nggak Allah suka, pasti repot ya. Yuk jujur-jujuran deh yuk. Pasti kita pernah nemuin yang lebih kaya dari kita kok lebih menderita. Pasti juga kita pernah ngeliat ada yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi juga kok lebih ceria, lebih bahagia ya. Bukankah itu udah cukup buat nunjukin ya udah tuh ya, semua yang menurut kita jalan kebahagiaan kata siapa enggak. Gini deh sederhana contoh, kalau anak ibu pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi. Kemarin baru menang Ballon d'Or lagi ya, yang ke-8 kalinya, Masya Allah ya. Tinggal mudah-mudahan nunggu syahadatnya aja ya. Insya Allah ya. Kenapa? Jelas kita pengen jadi pemain bola, ya belajarnya ke pemain bola. Dia pernah latihan yang akan kita tempuh, dia pernah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan. Wajar. Ini kita mati bakal sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Ada yang udah mendapat itu, Rasul dan yang telah mengikutinya. Terus kita hidup nggak mau ngikutin beliau, kan berarti ngikutin siapa? Aku ngarang sejauh ini. Kan semasuk akal itu gitu ya. Sukses pengen, mulia pengen, tapi nggak mau ngikutin yang paling mulia. Berarti sejauh ini mulianya dengan cara apa?
Makanya masih ketemu orang-orang yang, perasaan gaji saya udah banyak kok masih diremehin, perasaan saya udah menang judi kok masih diremehin. Rungkat nu aya ge ya. Alhamdulillah. Ingat Tuhan kita tuh Allah ya, bukan kakek Zeus. Yang ketawa ngerti berarti ya. Ya Allah. Ada yang main judi emang di sini? Nah, kalau udah nyampe masjid mah berarti udah tobat lah ya. Atau karena udah kalah banyak. Udah ya. Jangan mau dibodoh-bodohin ya. Mesin capit boneka aja diakalin kok ya. Berapa kalau beli mesin capit boneka, Pak? Nanti ya ditanya sama yang punya tokonya. Ini mau disetting gimana, Pak? Di putaran keberapa? Gimana maksudnya? Iya, nanti kalau misalkan milih di putaran ke-10, dia nyapitnya kenceng tuh. Jadi biasanya menang bonekanya yang itu. Ya, oh gitu. Ya iya, atau kalau setiap kali nyapit kenceng ya habis boneka. Kudu 8 orang kalah dulu baru seri satu boneka. Ya gitu hitungannya. Ya apalagi judi atuhlah ya. Gambar nage kartun di ini ya, di handphone yang bikin orangnya punya nafsu, punya syahwat, punya ambisi. Apa kita benar-benar serius berpikir para bandar judi adalah orang-orang yang hatinya tulus ikhlas ingin bagi-bagi rezeki kepada semua pemainnya? Mustahil. Terus kita ngarep rezeki kita enggak dikerjain ya, jangan mau dibodoh-bodohin ya. Masya Allah. Yuk biasa aja, dunia gitu-gitu aja asli. Bisa beli villa kok, bangunan rumah, yuk cek ya. Orang beli villa tetap aja tidurnya di atas kasur, segede-gedenya kasur juga 2x2. Nggak mungkin dia ngegelinding guling-guling di setiap bagian rumahnya. Yuk jujur yuk, yang paling nikmatin villa cantik tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari seger di villa, ajib ya, luar biasa ya. Tiap bulan digaji ya. Lari-larian di taman Mama, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ya, enak. Tiap bulan digaji, nggak mikirin hisap nih. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, repot ya. Nah, udah gitu tiap bulan gaji si Mama, gaji si Bibi, maintenance kolam renang, ngisi token listrik. Malu Pak punya villa ngisi token 20.000 dilepehin sama setrumnya juga ya. Yang paling repot dihisap. Beneran gitu aja dunia tuh. Bukan berarti nggak boleh punya, sekali lagi ya. Lalu para sahabat punya juga jadi kebaikan. Ada sahabat juga unik macam-macam ya. Karena tapi demi Allah, kita bicara pengen jadi kaya di dalam Islam itu, Pak. Kami berani bilang, jadi kaya di dalam Islam itu cuma efek samping. Ulangi, cuma efek samping, beneran. Cepat atau lambat pasti tercapai demi Allah. Dan masuk akal dong. Misalkan gini lah, hidup lurus, takwa, nggak berani ngambil yang punya orang lain, amanah, jujur. Orang rebutan pengen deket sama yang kayak gitu. Misalkan gini deh, tukang ayam potong misalkan, masih sisa ayam kemarin, ada yang beli sekilo, campur setengah-setengah, setengah seger, setengah tiren. Nyampe rumah si pembeli nyium, kok bau gini setengah. Besok-besok bakal beli ke dia lagi nggak? Asli nggak bakal. Padahal malamnya tobat itu, Pak. Dan cuma sekali-kalinya jualan curang kayak gitu.